Sesaat lagi Anda akan mengikuti Rock Surabaya Online Service. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, GBI Rock Surabaya tidak hanya bersama Anda pada hari Minggu, tapi setiap hari kami hadir melalui program acara di channel YouTube kami. Untuk pertanyaan, masukan, atau pokok doa, Anda bisa sampaikan melalui hotline kami di nomor WhatsApp 0821 4222 0220. Petunjuk untuk mengikuti ibadah secara online. Mari beribadah dengan sikap hormat. Persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari ikut aktif dalam ibadah, termasuk ketika pujian dan penyembahan berlangsung. Ajak keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online. Simpan handphone Anda dan hentikan kegiatan yang lain selama ibadah. Mari menempatkan diri dalam posisi ibadah sekalipun Anda sedang di rumah. Anda dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan atau transfer ke rekening persembahan gereja kami. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial kami. Shalom Bapak Ibu sekalian, terpuji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur juga bahwa Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan juga telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya, mari katakan bersama, amin. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelar yang mulia, bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku
gereja yang kudus, ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari terima kuasa-Nya, Dia nyata dalam setiap kita. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kita semua yang telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Haleluya. Come on. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari jemaat Tuhan yang telah ditebus, mari bersama nyanyikan pujian ini dengan percaya. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari katakan kami terima. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari katakan, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Haleluya. Haleluya. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but now forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel. You were to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
Shalom warga kerajaan. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan berjudul The Coronation. Mungkin supaya ingat, ini perayaan kenaikan Tuhan Yesus tahun 2020. Di mana-mana berita tentang corona. Corona sebetulnya artinya mahkota. Dan seperti kita tadi memuji Tuhan, He is crowned with many crowns. The crown di sana bukan Stefanus, mahkota kemenangan, tetapi mahkota sebagai raja. Because he is the King of Kings, he was crowned with many crowns. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ingat apa dikatakan Rasul muda Timotius dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan diri sebagai manusia. Dia mulai dengan inkarnasi. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan dibenarkan dalam roh. Karena dia datang sebagai imam menurut imamat Melkisedek. Menampakkan diri pada malaikat-malaikat. Dalam Injil Lukas isinya penuh dengan puji-pujian. Dimulai dengan nyanyian malaikat waktu dia dilahirkan. Lalu nyanyian Sakaria, nyanyian daripada Maria, pujian daripada Elisabet. Daripada Hana yang ada di bait Allah. Dan Lukas 24 kenaikannya ditutup dengan mereka menyembah dia. Lalu kemudian dengan penuh sukacita setiap hari mereka memuji Tuhan. Dan kebangkitan daripada Yesus bukan berhenti di sana. Tapi dilanjutkan dengan apa yang kita rayakan hari ini. Kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya harus sangat bangga. Waktu Nabi Cindy Jacob bertemu dengan saya. Dan waktu itu dia berkhotbah untuk kenaikan Tuhan Yesus. Dia tanya begini. Oh, you Indonesian, you celebrate the ascension of Jesus. Saya bilang of course, we love Jesus. Sebab di Amerika, di Kanada, Australia, bahkan United Kingdom tidak ada perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kita lihat ada di negara Benelux, Denmark, Finland, France, Germany ada. Tetapi yang aneh Indonesia. Yang lain itu mungkin dulu disebut negara-negara Kristen. Maksudnya mayoritas pengikut Kristus. Hari ini di dalam 1 Timotius 3:16 dia itu believe on in the world. 2,2 miliar manusia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi kita lihat kita sebagai bangsa Indonesia, we are the only one di Asia dan Timur Tengah yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah lupa ekspresi daripada Cindy Jacob. Waktu dia mengatakan begitu saya bilang, of course we Indonesian we love Jesus more than you. Sebab di Amerika kalau sudah lewat tanggal 25 Desember tidak ada atribut atau perayaan Natal. Tapi di Indonesia kita merayakan Natal mulai November sampai Februari. Banggalah jadi bangsa Indonesia. Dan untuk bisa mengerti gambaran apa dia, yaitu pentingnya kenaikan ini. Sebab dalam 1 Timotius 3:16 dikatakan taken up in glory, receive up in glory, kemuliaan. Dia berdoa di dalam doa sebagai imam besar, yaitu dalam Yohanes 17. Bapa, biar aku menerima kemuliaan yang ada padaku, yang ada padamu. Dan kita melihat bagaimana he was received up in glory. Dimulai dengan kehinaan, ditutup dengan kemuliaan. Kan lebih baik begitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan itulah cara daripada Tuhan Yesus. Untuk bisa mengerti ini dia memberikan suatu parable, yaitu perumpamaan dalam Lukas 19 mulai dari ayat 11. Bagi mereka yang mendengarkan dia di situ, sebab dia baru keluar rumah Lazarus, dan dia proklamirkan bahwa Lazarus ini adalah anak Abraham. Sebab dia sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan, hidupnya berubah. Lalu dia berkata, ada seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di sana, untuk menerima kerajaan, menerima kuasa kerajaan, dan baru akan kembali. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Jadi perjalanan Yesus tidak berhenti sampai kebangkitan. Kita tahu bagaimana banyak orang yang ngaku percaya Tuhan Yesus. Contohnya di Portugal saja, di Portugis. Dibandingkan dengan Norwegia. Di Norwegia gambaran Yesus adalah Yesus naik ke sorga. Cuma kelihatan kakinya yang berlobang itu. Tetapi di Portugal, Yesus digambarkan sebagai bayi kecil yang dilindungi oleh ibunya. Oh anak kecil, oh anak manis. Karena itu mereka tidak mengalami yaitu hidup yang berkemenangan. Karena itu tidak cukup saudara percaya Yesus disalib. Banyak orang percaya Yesus mati buat mereka, that's good. Ada yang percaya Yesus bangkit, tapi tidak cukup sampai di sana. Firman Allah mengatakan, He was received up in glory. Dalam Roma pasal 8, orang cuma mengutip Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang. Jadi nanti setelah lewat, ya ini pandemi ini, kita baru mengerti. Tuhan itu kadang-kadang memberikan misteri ya. Tetapi aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan ya. Tetapi jangan lanjutkan di sana tidak untuk semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lanjutkan ayat 29 sampai 31. Ada 3 langkah di sana. Pertama, call, dipanggil. Yang kedua apa? Yaitu dibenarkan. Nah, melalui apa yang terjadi pada pandemi ini, kita dibenarkan. Ya, dihilangkan kesombongannya, segala dosa-dosa diakui, dibereskan, rekonsiliasi. Baru yang terakhir, dimuliakan, glorified. Rencana Tuhan buat saudara saya tidak berhenti sampai diselamatkan. Tidak berhenti sampai disucikan. Tetapi sampai dimuliakan. Pujian yang kita nyanyikan tadi. Ya, padamu ada kuasa dan kemuliaan. Katakan kuasa dan kemuliaan. Bukan cuma keselamatan rencana Tuhan. Bukan cuma sampai melayani Dia. Tetapi dibenarkan dan dimuliakan. Perumpamaan itu berlanjut. Bahwa sebelum Dia pergi, Dia memanggil 10 orang hambanya. Dan membagikan pada mereka masing-masing uang mina. 10 uang mina dibagikan. 1 uang mina ada yang mencoba menghitung sekitar 700 juta rupiah. Ya, sekitar 50.000 US dollar. Suatu angka yang lumayan. Dan Yesus berkata, do business till I come. Yesus tidak benci bisnis. Banyak orang berkata pada saya, Pak, kalau saya jadi Kristen, saya tidak bisa bisnis lagi. Loh kenapa? Loh bisnis kan nipu. Loh tidak, bisnis tidak nipu. Bisnis itu adalah bisnis, berdagang. Kalau yang menipu itu yang kamu perlu bertobat. Firman Tuhan mengatakan do business till I come. Sebab Tuhan yaitu mengajarkan pada kita. Barang siapa setia perkara yang kecil, dia bisa dipercaya perkara yang besar. Lewat pandemi ini, maka kita kembali menyusun kembali keuangan kita. Ada banyak orang mengalami kerugian, ada yang mengalami ini dan mereka tanya saya, "Loh Pak, kenapa saya diizinkan mengalami ini?" Saya bilang waktu kelas 1 SD, kita cuma ada tambah dan kurang. Tetapi setelah kita naik kelas 2, ada pembagian dan perkalian. Jangan khawatir, kalau ada yang dibagi nanti Tuhan bisa melipat gandakan. Apa yang hilang akan bisa kembali. Selama kita percaya bahwa Dia naik ke sorga dan menjadi raja dan pengantara buat saudara dan saya. Dan Dia berkata, do business till I come. Dan banyak orang mengatakan, kenapa kamu masih berusaha? Kenapa kamu kita harus melayani Tuhan, tinggalkan semua. Tidak semua dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu seperti saya ya. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian pada saat itu warga negaranya, perhatikan ini 10 hambanya ini dulos. Dulos itu budak. Budak itu bukan warga negara. Budak adalah budak. Budak itu harta milik. Budak itu tidak punya yaitu hak apapun. Dan mereka memanggil tuannya sebagai Lord. Lord artinya pemilik, owner. Tetapi aneh yang sudah jadi warga negara menolak dia. Tetapi his countrymen, ini digambarkan orang Yahudi. Tetapi kalau dikatakan warga negaranya, berarti yang sudah jadi warga negara kerajaan Allah seperti saudara dan saya.
bisa-bisa menolak Yesus sebagai Raja. Kita semua mau menerima Dia sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan, ya Jehovah Roi yang menyembuhkan, ya sebagai gembala. Tapi tidakkah kita menerima Dia sebagai Melek, sebagai Raja? Kami tidak mau orang ini menjadi Raja atas kami. Mereka melecehkan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu pada waktu Pak Presiden kita Joko Widodo jadi pengusaha, kalau ada orang menghina dia, ya paling itu melakukan yang tidak menyenangkan. Bisa sih dituntut di pengadilan, tapi ketika beliau menjadi presiden, maka itu urusan besar. Dan di dalam kerajaan kita harus mengerti, melawan raja, melakukan revolusi kepada raja, hukumannya mati. Pada akhir daripada perumpamaan ini Yesus berkata, semua seteruku ini, semua orang tidak mau kau jadi raja, hukum mati mereka di hadapanku. Kita dikenalkan Yesus sebagai gembala yang baik, that's true. Sebagai domba Allah yang telah disembelih, itu benar. Tapi jangan lupa Dia akan kembali sebagai singa dari suku Yehuda. Ari Yehuda, Dia akan kembali sebagai raja dan sebagai hakim. Kita lihat bagaimana Dia diangkat bukan cuma jadi raja, tapi imam besar agung. Nah, tanggal 31 kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Yang kita rayakan ini hari ke-40 setelah kebangkitan Kristus. Maka setelah sabat yang sebelum Dia bangkit itu dihitung 7 kali dan ditambah 1 hari itu Pentakosta. Maka kita akan merayakan ketika Dia diurapi dengan minyak. Maka sebagai raja dan sebagai imam besar agung, tubuhnya yang di bumi ada 120 murid, mereka yang menerima. Perhatikan, yang melihat Yesus naik ke sorga ada 500 orang. Tetapi yang benar-benar percaya perjanjiannya dan perkataannya cuma 120 orang. Cuma 25%. Mari kita lihat sebentar apa yang terjadi pada waktu Dia naik ke sorga. Lukas pasal 24 mengatakan, Dia membawa mereka sampai ke Betania. Perhatikan ada kunci di sini. Betania itu artinya the house of the poor, house of poverty, rumah orang miskin. Di dalam bahasa Ibrani, ani, miskin atau tertindas ataupun rendah hati itu satu kata yang sama. Memang kita tahu ya, ada orang miskin tapi sombongnya luar biasa. Nah itu bingung juga saudara ya. Dan sampailah Dia ke Betania. Di Betania Yesus sering bermalam di rumah sahabatnya. Ada satu bersaudari di sana, Maria, Marta dan Lazarus. Dan mereka adalah sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus. Dan firman Allah mengatakan dari sana, firman Allah mengatakan sebelum itu Dia katakan tunggu di Yerusalem. Betani dengan Yerusalem dekat saja. Kurang lebih 5-6 kilometer. Sangat dekat. Sampai ke Bukit Zaitun. Dekat sekali. Dan kemudian dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tidakkah saudara suka cita bahwa Dia pergi sambil memberkati kita? Sampai hari ini. For eternity. Yesus naik ke sorga, yaitu tetap memberkati kita. Dan Dia berjanji, I will pray for you. Dia pernah berjanji pada Kefas, yaitu Petrus. Dia berkata begini, setan menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi I will pray for you. Kalau kamu sudah sadar, ingatkan saudara-saudaramu. Bukankah kita bersuka cita? Imam besar seperti itulah yang kita butuhkan. Yang pernah jadi manusia. Firman Allah mengatakan bahwa Dia mulai dengan inkarnasi. Dan dimuliakan kemudian mengalami kemuliaan. Ascension. Ya. Firman Tuhan mengatakan Dia memberkati lalu Dia berpisah dan mereka terangkat ke sorga. Ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Kalau Yesus tidak pernah hidup dan bangkit dan naik ke sorga, tidak ada manusia yang menyembah Dia. Kita mungkin memperingati Dia. Mungkin kita yaitu ingat jasa-jasanya, mengikuti pelajarannya. Tapi tidak menyembah Dia.
Sebab penyembahan hanya untuk Didi, untuk ilahi, untuk Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jangan lupa, Yerusalem itu pusat di mana yaitu musuh-musuh Yesus. Ada Pontius Pilatus dengan tentara Romawi. Ada Herodes yang kadang-kadang datang ke sana. Dan terutama tokoh-tokoh agama yang sangat membenci Yesus. Tapi mereka kembali bukan dengan ketakutan. Dengan sukacita. Sebab Yesus berjanji, I will pray for you. Dan Yesus yang mereka kenal bukan lagi berjalan dengan sandal yaitu di bumi ini. Tapi dia kembali sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau Yesus tidak bangkit dan naik ke surga, hari ini tidak mungkin saya melayani Tuhan selama 40 tahun, saudaraku. Ada perkataan senantiasa di sana. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita berbicara ketika raja itu, ini this is the purpose. Dia pergi untuk dinobatkan, ya. Dan Tuhan juga berkata, aku mempersiapkan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu seringkali tidak dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Itu yang namanya out of context. Sebab kita tidak mengerti ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ketika yaitu dalam Yohanes 13 ketika Yudas pergi maka Yesus dipermuliakan. Yudas gambaran daripada segala yang buruk. Ketika itu dibuang dari hidup kita, Tuhan akan dipermuliakan. Tetapi yang menarik adalah Petrus bertanya, Quo vadis? Mau pergi kemana Tuhan? Dalam bahasa Latin, Quo vadis itu film zaman dulu ya. Pergi kemana Tuhan? Dan Yesus menjawab dalam Yohanes 14. Ya, dia berkata jangan khawatir. Jangan takut hatimu, percayalah pada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, kalau tidak demikian aku tidak memberitahu padamu. Sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan apabila aku sudah mempersiapkan tempat bagimu, aku akan kembali kepadamu. Karena itu kita yang hari ini merayakan the ascension of Jesus. Jangan seorang pun yang berkata, aku tidak mau dia jadi raja atas aku. Sebagai contoh saja banyak orang yaitu berdebat dan mempersoalkan tentang persembahan, tentang persembahan persepuluhan. Mereka tidak mengerti bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada kewajiban, tetapi juga ada benefitnya. Ya, sebagai contoh, persepuluhan itu menguntungkan buat warga kerajaan. Saya percaya kalau orang, terutama di Indonesia sekarang, kalau ada orang coba-coba tidak membayar dan tidak mengisi SPT, mereka akan berurusan dengan pemerintah. Sebab pajak itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita. Itu sebagai contoh. Kalau Yesus sebagai Raja, dia berkuasa atas keluarga kita, tentang kehidupan kita, bahkan keuangan. Kita harus mengerti apa artinya kerajaan. Semuanya milik Raja. Jadi kalau hari ini ada saudara kehilangan sesuatu, saudaraku, sang Raja pernah memberikan satu janji. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari oleh di luar kerajaanku, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu. Dalam Yohanes pasal 1, Kisah Rasul pasal pertama, ditujukan kepada Theophilus. Di dalam bahasa Greek kan tidak ada huruf besar. Theophilus ini mungkin bukan nama seseorang, tapi berbicara pada kita semua. Apa Theophilus itu? God lover, yang mengasihi Tuhan. Dalam khotbah saya yang terdahulu, saya menyampaikan tentang 2 Timotius pasal 3, ciri khas manusia akhir zaman. Pertama, cinta diri sendiri. Yang kedua, cinta uang. Yang ketiga, mencintai kenikmatan. Dan yang keempat, baru mencintai Tuhan. Dan saya berbicara pada semua warga negara sorga yang mencintai Tuhan kita dan Raja kita. Selama 40 hari, dengan bukti yang tidak terbantahkan, dia mengabarkan yaitu tentang kerajaan Allah. Biarlah hidupmu dan hidupku jadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus itu hidup,
Bukan cuma bangkit tapi naik ke surga dan sedang memerintah. Ada beberapa lagu yang mengatakan Yesus akan memerintah. Berarti sekarang menganggur dong? Tidak. Dia sedang memerintah. Tidak tahu apa yang sudah hadapi hari ini. Karena itu saya heran juga dulu diajarkan kalau berdoa itu berbicara pada raja kan. Itu nunduk, pejamkan mata. Tiru Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 11 di depan kubur Lazarus. Dia melihat ke langit. Ya, He lift up his eyes. Dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Karena itu bukan untuk aku tapi bagi mereka semua di sini. Biar mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Lazarus keluarlah. Dan orang yang mati 4 hari itu keluar. Dia menunjang segala sesuatu dengan firman-Nya penuh dengan kekuasaan. The word of power. Yesus di bumi saja begitu berkuasa apalagi sekarang. Dia berkata lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang padamu. Salah satu lagu zaman dulu yang saya suka adalah My God is real. My God is real, for I can feel Him in my soul. Saudara warga kerajaan yang saya kasihi. Firman Tuhan mengatakan ketika dia kembali. Dia memeriksa hasil dagang kita masing-masing. Firman Allah menunjukkan ada orang yang paling rajin. 1 itu jadi 10. Tapi apa artinya itu? Dia seorang budak. Dan inilah reward daripada sang raja itu. Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara yang kecil. Berapapun miliar triliun yang kita kelola. Ataupun keluarga yang kita dipercayakan Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan. Berapa besar, berapa kecil tidak penting. Yang penting baik dan setia. Biarlah melalui pandemi ini kita menjadi orang yang lebih baik. Bukan bitter atau pahit tapi better. Setuju pasti. Dan dia katakan kuasailah 10 kota. Diangkat jadi gubernur. Coba renungkan sebentar. Apa budak bisa jadi gubernur? Pertama-tama dia harus cuma jadi warga negara. Dan it's the great thing dalam kerajaan Allah. Bahwa yang menjadi warga negara kerajaan Allah itu diangkat menjadi raja. Firman Allah dimulai dengan cerita seorang bangsawan. Bangsawan bahasa aslinya eugenes. EU itu you. Artinya baik, genes keturunan yang baik. Bangsawan. Contoh nama putra ketiga dari Pak Jokowi itu Kaisang. Kai itu bahasa Jawa ya itu. Sang itu artinya bangsawan. Orang yang punya keturunan raja. Padahal dia kan orang biasa ya. Tapi nama itu berpengaruh ya. Luar biasa. Tapi saudara dan saya diangkat jadi prince and princess of the kingdom of God. Yang kedua, cukup berhasil dari 1 menjadi 5. Dari 1 menjadi 5. Setiap daripada kita dikasih modal yang sama. Setiap daripada kita dikasih waktu yang sama. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Setiap daripada kita punya kesaksian pribadi pertemuan dengan Tuhan. Yang tidak sama dengan yang lain. Saya melipat gandakannya dalam hidup saya selama 40 tahun. Saya masih ingat, saya tidak mau dibilang hamba yang jahat dan malas. Hamba yang kedua ini disuruh menguasai 5 kota. Diangkat jadi bupati. Tetapi pertama diangkat jadi warga negara. Diadopsi jadi putranya raja. Kalau kita melihat film Spartacus, kita melihat film Gladiator. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Supaya dapat kemerdekaan. Dapat kemerdekaan belum jadi warga negara. Banyak orang puas dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan karena kelahiran baru itu adalah proses kewarganegaraan. Yang kedua diangkat jadi bupati di bawah gubernur yang tadi. Tetapi ada satu yang lain. Dia berkata, aku takut kepadamu. Aku tahu kau ini Tuhan yang keras. Yang mengambil di mana engkau tidak menaruh. Dan juga menuai di tempat engkau tidak menabur. Kan dia menuduh Tuhan itu jahat. Dan Tuhan itu sewenang-wenang. Tuhan itu diktator. Hei hamba yang jahat, kata raja itu. Aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Saudaraku yang kekasihan Tuhan, jangan lupa cuma the blessing.
Ketika Yesus pergi, dia mengucapkan berkat. Jangan lupa itu. Tapi juga ada the promise. The promise itu adalah yang telah kuterima dari Bapa, janji Bapakku. You will be filled with the Holy Spirit, baptized in the Holy Spirit. Setiap daripada kita bukan cuma diselamatkan, bisa dibaptis dalam kuasa Tuhan. Jadi saksi yang berkuasa. Tapi orang ini menyimpannya dalam sapu tangan. Ini ku kembalikan mina Tuhan. Uang Tuhan ku kembalikan. Kata Tuhan itu, dia disamakan, dia dihukum. Apa yang ada pada dia dipercayakan kepada yang sudah punya 10. Ini satu prinsip dalam kerajaan Allah. Yang memiliki akan ditambahkan. Tapi yang tidak punya, apapun yang dia pikir ada pada yang akan diambil daripadanya. Dan satu hal lagi, semua seteruku ini. Firman Tuhan mengatakan his countrymen. Kita melihat bagaimana ketika mereka yang dipengaruhi, diprovokasi oleh Kayafas dan semua konco-konconya, mereka berkata, kami tidak punya raja kecuali Kaisar. Orang Israel berkata begitu. Dalam kerajaan Allah, Tuhan adalah raja. Bukankah demikian? Tapi mereka berkata, kami tidak punya raja lain kecuali Kaisar. Dan mereka berkata, waktu Pontius berkata, ini orang tidak bersalah. Aku tidak menemukan apapun. Dan dia mencuci tangannya. Sekarang di mana-mana orang cuci tangan. Niru Pontius Pilatus. Tetapi yang dimaksudkan di sana, atas darah orang tidak bersalah ini. Sebab sebelumnya istrinya bermimpi tentang Yesus. Karena itu para bapak, pejabat, siapapun Anda, jangan anggap enteng istri Anda. Dan mereka berseru, tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan apa yang terjadi karena menolak Yesus? Perang dunia kedua saja, 6 juta orang Yahudi, pria, wanita, anak-anak dibantai dalam Holocaust, dalam perang dunia kedua. Mari kita lihat pada waktu itu murid-murid tanya lagi. Apakah engkau sekarang akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka cuma berpikir tentang diri sendiri. Sama ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem. Dia berkata, aku di sana akan dibunuh. Aku di sana akan disiksa. Mereka mengira kedatangannya adalah untuk menghancurkan tentara Romawi. Yes, itu yang kedua. Semua musuh-musuhnya akan berhadapan dengan dia sendiri. Tapi kedatangan pertama, dia menyerahkan nyawanya seperti induk domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Betapa bersyukurnya kita punya Tuhan yang duduk di atas takhta. Dia kembali dalam kemuliaan. Awan itu bukan awan yang air yang kita lihat itu, tetapi awan kemuliaan. Bangsa Israel kalau berbicara the cloud, mereka bicara bukan cloud ya, tetapi cloud di sana adalah the presence of the Lord. Nah, firman Allah mengatakan di depan mata mereka semua, 500 orang. Selama 40 hari Yesus datang menghilang. Yesus datang mengajar pergi. Dia sedang mempersiapkan mereka untuk dia pergi, tetapi dia pergi untuk kembali. Dia firman Allah mengatakan setelah dia menerima kerajaan itu dan memerintah, dia akan kembali ke bumi ini. Karena itu kita di dalam hidup kita ini, kita harus selalu percaya bahwa Yesus ada di atas takhta. Berbagai kita yang mengerti firman Tuhan ini. Ya, dia memberikan the promise. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, 10 hari kemudian. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal kedua. When the day of the Pentecost has fully come. Ketika hari Pentakosta datang. Itu Shavuot. Itu hari penuaian. Itu hari yaitu penuaian besar-besaran. Saya percaya apa yang terjadi di seluruh dunia. Maka kemuliaan Tuhan. Pengetahuan kemuliaan Tuhan akan menutupi bumi ini seperti tsunami. Seperti air menutupi lautan. Karena itu jangan khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Jangan berkata sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Ingat the coronation. Kalau ingat corona, jangan ngeri. Tapi the coronation of Jesus. Yesus
pergi untuk dinobatkan menjadi raja. The wealthy prince dinobatkan jadi raja. Tapi dia datang kembali akan bertanya kepada kita, apa yang kamu hasilkan? Dalam hidup saya tidak punya banyak talenta. Ya, suara saya menurut pendeta Krismanus sama suara saya serak-serak hancur katanya. Ya, main gitar bisa sedikit. Ya. Tetapi saya punya modal, satu mina itu. Kesaksian saya disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya pergi kemana-mana memberitakan itu saja. Dan dulu saya dipanggil pengkhotbah satu ayat. Kenapa? Modal saya Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada. Ya, yang olehnya kita bisa beroleh selamat kecuali oleh Dia, Yesus Kristus. Dalam hidup saya, tema saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Youth with the Mission, ya, yaitu to preach Christ, to know Christ and to make Him known. To know Christ, to make Him known. 40 tahun dengan modal yang satu itu, look what the Lord has done. Karena itu setiap pada saudara, saya kira tidak kebetulan, hanya bangsa Indonesia yang dulunya kita tuh minoritas banget. Ya saudaraku, tapi kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus sejak negara ini berdiri. Bukankah itu sesuatu tanda yang luar biasa? Kita memberitakan bukan cuma the risen Christ, tetapi the ascending Christ. Kristus yang naik ke surga. Dan dia diterima oleh Sang Bapa dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Artinya segala kuasa yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Dia berkata pergilah, ya, beritakan pengampunan dosa, beritakan keselamatan, beritakan kepada segala bangsa, segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah dia berjanji, aku menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Kisah daripada cerita bangsawan yang diangkat jadi raja ini menjelaskan yang jelas tujuan. Tapi jangan lupa juga dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di mana Kristus sekarang, kalau ada orang mengejek Anda, kamu sebut Tuhan, Tuhan, di mana Tuhanmu? Katakan dia ada di sorga. Dia sedang memerintah, bukan akan memerintah. Dia punya kuasa di atas segala yang nama yang boleh disebut. Karena itulah murid-murid kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Mereka punya berita, bukan cuma Yesus yang bangkit. Mereka punya berita Yesus yang kembali ke sorga. Yohanes Pembaptis mengatakan tidak seorang pun menerima kemuliaan kecuali diberikan dari atas. Dia berasal dari langit, dia berasal dari Allah Bapa dan kembali kepada Allah Bapa. Kiranya kita semua dikuatkan dengan message yang saya sampaikan hari ini. The coronation, yaitu Yesus dimahkotai sebagai raja di atas segala raja. Dan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dan sebagai imam besar agung menurut imamat Melkisedek. Karena itu semua saudara yang mendengarkan berita ini. Kalau saudara lihat sekeliling saudara. You will be distressed. Kalau engkau melihat dirimu sendiri dan kemampuanmu. Dan penghasilanmu yang berkurang. You will be depressed. But you look up to Jesus. Jadi jangan lockdown ya. Look up. You will be at rest. Dan saya berdoa apa yang dikatakan Yesus terjadi pada saudara. Semuanya itu kukatakan padamu. Yohanes 16 ayat 33. Supaya kamu beroleh damai di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan mengalami aniaya. Tapi kuatkan hatimu. Rejoice. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Dia mengalahkan daging, mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa kegelapan. Dan dia ada di sorga. Dan kabar baiknya dia akan datang kembali. Saya percaya ketika awan itu menggambarkan juga tentang yang akan datang. Yaitu pengangkatan jemaat. Rapture. Ascension itu cuma gambaran, a glimpse of rapture yang akan terjadi. Dunia akan makin gelap. Tetapi kerajaan Allah akan makin penuh kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Sekarang belajar tidak tunduk,
tapi lihat ke atas. Saudara lihat sekitarmu, you will be distressed. Saudara lihat diri sendiri, you will be depressed. Ini perkataan Rick Warren. But look up to him, you will be at rest. Mari angkat tangan ke atas. Dan bayangkan dia sedang memberkati saudara. Dari atas takhta itu dia memberkati saudara. Stefanus melihat langit terbuka dan dia melihat anak manusia berdiri. Bukan lagi duduk tapi berdiri untuk menyambut hambanya yang sedang dirajam dengan batu. Karena itu saudaraku, mari kita ucap syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti hari ini bahwa Kristus bukan ada di kubur. Bukan lagi yaitu masih disalib. Tetapi engkau bukan cuma bangkit. Tapi engkau ada di sorga. Dan engkau sedang memerintah. Bukan akan memerintah segala bangsa. Dan apapun yang kita hadapi saat ini. Semua tidak terlepas daripada rencana Tuhan. Biarlah rencanamu Tuhan tentang revival di seluruh dunia. Bahkan kami bawakan Indonesia kepadamu. Bukan kebetulan Tuhan. Indonesia begitu banyak akan ada tuaian. Dan kami merayakan hari ini. Kami ingat kenaikanmu ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh artis yang luar biasa ini. Pak Riki, apa yang kamu kerjakan? Lagi menggambar. Yang gambar apa? Lukis Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Pantesan dia selalu tersenyum. Dia tidak takut dengan segala macam krisis. Sebab Tuhannya tidak ada di salib. Tapi Tuhannya naik ke surga. Tepuk tangan buat Allah kita semuanya. Yes.